Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Tika. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai statistik di video bagian ketiga. Kali ini kita akan bahas mengenai median dan modus dari data tunggal dan berkelompok. Sudah siap? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai mean atau rata-rata dari data tunggal dan data berkelompok. Sebenarnya, mean termasuk ke dalam ukuran pemusatan data. Nah, sekarang karena mean sudah kita bahas, kita akan cari ukuran pemusatan data, yaitu menentukan modus dan mediannya. Baik, kita akan mulai dengan membahas median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah suatu data. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, di mana 50% dari data mempunyai nilai yang sama atau kurang dari median, sedangkan 50% lainnya mempunyai nilai yang sama atau lebih dari median. Biasanya simbol median adalah Q2. Kenapa Q2? Karena median nilainya akan sama dengan kuartil 2 yang nanti akan kita bahas pada ukuran penyebaran data. Bisa juga selain Q2 ada ME. Rumus dari median untuk data tunggal adalah ME sama dengan Q2 sama dengan XN per 2 ditambah 1 itu jika datanya ganjil, dan XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2 jika datanya genap. Untuk rumus median data berkelompok, median sama dengan TB ditambah setengah kali N dikurang FK dibagi FI dikali panjang kelas. Keterangan bisa kalian baca di bawah ya. Kita bahas soal berikut. Baik, kita akan coba bahas. Contoh 1, data tunggal. Tentukan median dari kumpulan data berikut. Di sini datanya ada 2, ada A dan B. Data A 8, 2, 7, 15, 8, 12, 7, 20, dan 5. Yang B datanya itu jauh lebih besar. Langkah pertama, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini datanya yang A dulu. Kita urutkan dulu dari yang terkecil ada 2, 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17 sampai 20. Median adalah pembagian data menjadi dua bagian yang sama. Berarti kita harus bagi data menjadi dua bagian yang sama. Di sini datanya termasuk ke dalam data ganjil karena totalnya ada 9. Berarti kita tinggal bagi saja menjadi dua bagian yang sama tepat di data ke-5. Data ke-5 yaitu tepat berada di angka 8. Nah, jadi kita harus bagi data ke arah yang kiri itu harus jadi bagian yang sama, ada 4, dan yang sebelah kanan juga harus ada data yang sama, ada 4 data. Kiri kanan semuanya sama, ada 4 data. Berarti letak Q2 atau nilai Q2 atau median dari data bagian A adalah 8. Oke, kita lanjut ke soal yang bagian B. Kita pertama urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini kita juga harus bagi data menjadi dua bagian yang sama, yaitu tepatnya di sini. Tepat berada di antara 36 dan 40. Berarti kita harus ambil dua angka tersebut. Karena ke arah kanan juga 4 dan ke arah kiri juga 4, jadi kita ambil tengah-tengah 26 dan 40 lalu kita bagi 2. Maka hasil yang kita dapat mediannya adalah 36 tambah 48 dibagi 2 hasilnya 38. Berarti median dari data yang B itu 38. Di soal seperti ini masih mudah jika datanya hanya sedikit, hanya sampai 10, 8, 12, 13. Kita bisa mengurutkan data tersebut. Tapi gimana kalau datanya besar? Nah, kalau datanya besar kita lihat di sini.
Misal kita punya data tunggal yang memiliki frekuensinya lumayan banyak. Hitung data median berikut. Di sini ada umur 43 sampai 50 dengan frekuensi yang ada. Berarti pertama kita tentukan dulu banyak frekuensinya dengan cara kita cari frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif berarti kita harus jumlahkan frekuensi yang ada. Kita jumlahkan 3 tambah 7, 10 tambah 9, 19 tambah 13, 32 tambah 15, itu datanya adalah 48. Berarti kita isi di sini 48 ditambah 47 ditambah 18 ya, hasilnya 18, tetap 48. Berarti median hasilnya untuk data tunggal yang memiliki 65 ditambah dari atas 24 adalah itu 48. 89 ditambah 11 berarti hasilnya 100. Berarti data ini merupakan data genap. Rumus untuk data genap adalah median sama dengan xn plus 2 ditambah xn plus 2 tambah 1 per 2. X di sini adalah data ke. Jadi kita nanti akan ambil datanya di tabel. Berarti xn per 2, n-nya itu kan 100, berarti n dibagi 2 50, berarti x-nya itu 50. Hati-hati di sini patut diperhatikan, jangan langsung dijumlahkan 50 ditambah sekian. Tapi itu merupakan data ke 50. Nah, xn per 2 tambah 1, berarti 50 tambah 1, data ke 51. Jangan langsung dijumlah 50 tambah 51 ya. Tapi kita harus cari dulu letak data ke 50 itu berada di mana. Letak data ke 50 itu berada di kelas ke-6, yaitu di sini. Bawahnya. Maka data yang kita ambil adalah 48. Nah, data ke 50 dan data ke 51 itu tepat di kelas ke-6. Kenapa di kelas ke-6? Karena di kelas ke-5 datanya cuma sampai 47. Berarti 50 sampai 51 datanya adalah 48. Berarti kita isi di sini 48 ditambah 48 bagi 2 ya, hasilnya tetap 48. Berarti median untuk data tunggal yang memiliki frekuensi di atas adalah 48. Mudah-mudahan paham ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hitunglah median data berkelompok berikut. Di sini ada tinggi dalam satuan cm, kemudian ada frekuensinya. Untuk lebih mempermudah kita menyelesaikan, kita harus cari dulu FK terlebih dahulu. FK itu ke frekuensi kumulatif. Kita jumlah 2, berarti tambahin 7, berarti hasilnya adalah 9. Ditambah dengan 20 hasilnya 29, ditambah 15 hasilnya 44, ditambah 7 hasilnya 51, tambah 6 57, dan tambah 3 hasilnya 60. Berarti total frekuensi kumulatifnya ada 60 data. Setelah itu kita tentukan tepi bawah dari setiap kelas. Tepi bawah biasanya kita kurang 0,5. Nah, di sini tersedia tepi bawahnya 90 dikurang 0,5. Berarti hasilnya adalah 89,5. Begitupun untuk kelas di bawahnya atau kelas-kelas selanjutnya, berarti tinggal kita kurang 0,5. Ini di sini sudah tertera ya. Kemudian kita tahu bahwa rumus median data berkelompok adalah ME sama dengan tepi bawah ditambah 1/2N dikurangi FK dibagi dengan FI dikali dengan P. Kita bagi dulu data menjadi 2 bagian. Total data ada 60, berarti setengah kita kali 60, berarti datanya itu letak data median ada di data ke 30. Kita cari di frekuensi kumulatif. Letak kelas median itu tepat berada di kelas ke-4, yaitu 105 sampai 109 itu kelas mediannya. Kemudian kita masukkan ke rumus dengan tepi bawahnya itu 104,5 ya. Di sini ada yang salah. Berarti 104,5 kita tambah dengan setengah dari data, yaitu 30 kita kurang dengan frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya, yaitu 25.
Berarti 30 dikurangi 29, yaitu 1 dibagi dengan frekuensi kelas median, yaitu 15, dan kita kalikan dengan panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 5. Maka di sini kita bisa dapatkan hasilnya adalah sama dengan 104,5 ditambah dengan 1 dibagi, ini kita coret aja boleh ya, 15 sama 5 berarti kan hasilnya 3, berarti 1/3. 1/3 berarti 1/3 sama dengan 104, kita 0,5 kita tambah dengan 0,33. Berarti hasilnya adalah 104,83. 8, kalian boleh ambil 2 angka di belakang koma ya. Nah, kita lanjutkan ke modus. Hitunglah modus data berikut. Modus adalah data yang sering muncul. Nah, di sini ada data ke A, ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Modusnya adalah 2, sebab 2 adalah paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Nah, ini untuk modus data tunggal ini adalah 2. Kalau ini datanya gampang ya, masih gampang. Kemudian yang B, modusnya adalah 5 dan 7. Kenapa 5 dan 7? Sebab 5 dan 7 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu Hasilnya 3. Jadi kalau ada dibagi modusnya 2 ya udah masukin aja 2. Kalau ada modusnya 3 juga boleh masukin aja 3. Itu untuk data kurang 15, itu untuk data tunggal. Berarti Mencari modus di data tunggal. Kita lanjut di data berkelompok. Kita lihat contoh soal di sini. Hitunglah modus data berikut. Sini data yang kita gunakan adalah soal yang tadi di tinggi badan, kemudian ada frekuensi dan ada tepi bawahnya. Di sini kita akan lihat rumus modus untuk data berkelompok. Berarti modus, nah di sini tepi bawah ditambah D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Itu bukan ME ya, harusnya MO, modus. Kita cari dulu di frekuensi kelas yang paling banyak, yaitu 20. Berarti kelas modus berada di kelas ketiga, rentan 100 sampai 104. Berarti tepi bawah yang kita gunakan adalah 99,5. Berarti tepi bawahnya 99,5 ditambah D1. D1 adalah selisih kelas frekuensi. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 20 dikurang 7. Hasilnya 13 dibagi 13 tambah 5. D2 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 20 dikurang 15, yaitu 5. Berarti hasil dari modus adalah 99,5 ditambah 13/13 tambah 5 dikali panjang kelasnya 5, hasilnya 99,5 ditambah 36,1, hasilnya 135,6. Nah, semoga kalian bisa paham dengan pembahasan Butika kali ini. Silakan bertanya bila memang ada yang kurang dimengerti. Sekian pembahasan dari Butika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.